Ini bukan sekedar urban legend. Ini adalah cerita nyata yang terjadi di tahun 2012 silam. Seorang pekerja bangunan namanya Pak Sardi, tukang gali fondasi, meninggal mendadak. Yang katanya jatuh ke lubang cor malam-malam hari. Suatu malam si Raka ini mendapat telepon dari temannya yaitu si Dimas. Raka, lu sekarang di mana Raka? Gua harus ketemu sama lu deh sekarang. Penting banget nih sekarang ya kan? Hai, selamat datang di Cerita Siung. Di video kali ini aku bakalan ngebawain salah satu cerita yang mungkin tidak asing lagi di telinga kalian. Mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang proyek pembangunan yang tidak pernah selesai, ataupun gedung megah yang berdiri kokoh tapi tidak berpenghuni. Di balik dinding beton dan lantai marmernya tersimpan rahasia kelam tentang darah, tentang nyawa, bahkan tentang tumbal. Ini bukan sekedar urban legend. Ini adalah cerita nyata yang terjadi di tahun 2012 silam di salah satu kawasan elit Jakarta Selatan. Proyek ambisius yang ditukar dengan nyawa manusia. Namanya Raka. Dia adalah seorang arsitektur junior yang pada masa itu berumur 27 tahun Baru 2 tahun lulus dari jurusan arsitekturnya. Dan saat itu dia cukup merasa senang dikarenakan si Raka ini diterima kerja di perusahaan developer properti besar yang ada di Jakarta, yang sedang menjalankan proyek pembangunan sebuah gedung perkantoran 17 lantai di daerah TB Simatupang, Jakarta Selatan. Gedung itu katanya bakalan menjadi ikonik baru yang ada di sana dengan desain yang futuristik, full dengan kaca, dengan ballroom yang cukup mewah dan rooftop gardennya. Tapi sejak awal proyek itu berjalan, si Raka ini merasa ada yang aneh Di saat survei pertama kali Raka dan timnya diajak keliling oleh Pak Hendro. Ya, Pak Hendro ini merupakan salah satu project manager di kerjaan ini. Jadi dia orang paling tertinggi lah kita bilang. Jadi dia mengajak Raka beserta timnya yang lain untuk berjalan survei di lokasi perencanaan pembangunan gedung 17 lantai tersebut Dan di waktu itu ketika mereka lagi berjalan di lahan yang kosong, si Raka ini tiba-tiba berhenti Dan dia berdiri menatap ke salah satu pohon yang berada di sudut lahan tempat pembangunan gedung tersebut. Dengan nada yang cukup pelan, si Raka ini bilang jangan pernah ganggu ya yang ada di sana. Raka spontan mengeluarkan kata-kata tersebut tanpa dia sadari. Ya mungkin Raka ini cukup peka lah dengan hal-hal yang seperti itu. Dan pada akhirnya Raka mengatakan kepada Pak Hendro, "Pak, tolong pohon di ujung sana jangan diganggu ya, dikarenakan itu ada penghuninya." Ya pada masa itu mungkin Pak Hendro acuh tak acuh lah dengan omongan si Raka. Dia mungkin okein aja, tapi dia nggak bakalan dengar apa yang dilantunkan oleh si Raka ini Mungkin itu hanya halu-halu si Raka aja. Ya mau gimana lagi ini merupakan mega proyek. Mau nggak mau pohon itu harus diselesaikan untuk kelancaran perjalanan proyek ini. Dan pada akhirnya pohon itu pun dibabat. 3 bulan kemudian proyek ini mulai dijalankan Pondasi-pondasi mulai digali. Dan di saat itulah musibah pun mulai terjadi. Seorang pekerja bangunan namanya Pak Sardi, tukang gali fondasi, meninggal mendadak. Yang katanya jatuh ke lubang cor malam-malam hari. Padahal tidak ada satupun orang yang melihat dia jatuh ke dalam lubang tersebut. Dikarenakan di saat malam hari itu semua pekerja yang ada di sana itu beristirahat Jadwal pekerjaan itu dilakukan di jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Setelah itu semua karyawan ataupun semua pekerja itu beristirahat. Tidak ada yang dilakukan lembur tengah malam, gak ada. Jadi makanya kenapa bisa kejadian Pak Sardi ini tiba-tiba masuk ke dalam lubang cor pondasi. Dan anehnya setelah ditemukan tubuhnya itu dalam posisi duduk. Wajahnya seperti menatap ke atas, seperti melihat sesuatu sesuatu yang cukup mengerikan. Seiring berjalannya waktu semakin tinggi bangunan berdiri, maka semakin pula hal-hal aneh itu terjadi. 1 bulan pun berlalu Lantai 1 sampai dengan lantai 5 itu sudah rampung untuk dikerjakan. Tapi di saat pengerjaan 5 lantai tersebut ada tragedi yang menelan nyawa Pak Sardi.
Mereka mungkin belum menyadari hal itu yo. Mungkin itu hanya ajal ataupun kebetulan ya. Mungkin udah naasnya Pak Sardi. Mereka tidak ngeh dengan hal-hal yang sebenarnya ini awal dari tumbal proyek tersebut. Pembangunan berlanjut dari lantai 6 sampai ke lantai 10 nih yo. Dan disinilah hal-hal yang tidak bisa dijelaskan itu terjadi. Seperti lift proyek itu sering mogok yo. Padahal ketika dicek oleh teknisi tidak ada kerusakan yang terjadi pada lift yo. Dan beberapa pekerja itu juga bilang nih, kalau malam hari itu sering terdengar suara tangisan orang dari lantai 7. Sementara lantai 7 itu belum dibangun sepenuhnya nih, tapi kok bisa ada ya suara tangisan orang dari atas sana. Dan seiring berjalannya waktu nih, para pekerja ini mulai merasa resah dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di proyek tersebut. Ada beberapa pekerja itu bilang kepada Pak Hendro sebagai manajer dari proyek ini, mengatakan bahwasanya proyek ini ada kejanggalan yang terjadi dan itu di luar nalar manusia semua. Nah, kembali lagi nih, Pak Hendro ini masih menyanggah apa yang dibilang oleh pekerja-pekerjanya. Dikarenakan Pak Hendro ini sebenarnya udah tahu semuanya apa yang terjadi di dalam proyek ini, Yung. Di saat pengerjaan lantai yang ke-8 nih, Yung, tiba-tiba terjadi lagi peristiwa yang cukup tragis, memakan korban lagi nih, Yung. Kali ini korban itu jatuh di tangan Pak Slamet, merupakan salah satu asisten dari kepala tukang yang sedang mengecek kerjaan anak buahnya yang ada di lantai 8 itu, Yung. Pak Slamet itu terjatuh dari lantai 8 ke basement bawah. Kalian bayangin aja nih, Yung, lantai 8 jatuh ke bawah apa enggak? Jadi semenjak kejadian tersebut, para pekerja yang lain ini lebih hati-hati nih, Yung. Dan Pak Hendro pun memberitahu kepada pekerja yang lain untuk tetap safety dengan pakaian APD yang ada nih. Dan tolong jaga diri baik-baik. Pak Hendro yang dari awal mungkin kayaknya udah tahu nih, Yung, apa yang terjadi dengan proyek ini. Dia mulai melakukan ritual-ritual yang aneh, Yung. Mulai dari memasang sesajen di beberapa titik. Dan dia juga sering berbicara sendiri di dekat bekas tebangan pohon yang ada di awal tadi, Yung. Nah, di suatu malam nih, si Raka ini telat pulang nih dikarenakan dia harus ngecek detail struktur yang ada di ruangan office. Di saat dia lagi fokus nih untuk ngecek di ruangan tersebut, tiba-tiba lampu itu mati total, yuk. Di saat si Raka ini menyalakan senter HP, dia melihat sesosok bayangan berdiri di luar jendela nih. Nah, si Raka ini pikirnya itu satpam mungkin. Tapi ketika dia buka pintu, nggak ada siapa-siapa nih di situ, Yong. Dan saat dia tutup pintu, dia mendengar suara nafas tepat di belakang dia. Dan setelah kejadian itu, Raka ini tidak ada mengalami kejadian-kejadian lainnya. Dan pada akhirnya Raka pun pulang nih, Yung. Suatu malam, Yung, si Raka ini mendapat telepon dari temannya yaitu si Dimas. Dimas ini merupakan salah satu rekan kerja arsiteknya si Raka juga nih, Yung. Si Dimas ini menelpon Raka dengan panik dengan suara yang cukup gemeteran, Yung. Raka, lu sekarang di mana, Raka? Gua harus ketemu sama lu deh sekarang. Penting banget nih sekarang ya, Rak. Jadi tanpa panjang lebar nih, Yung, si Raka ini langsung ajak Dimas untuk ketemu malam itu juga. Ketemulah si Raka dan Dimas ini di sebuah kafe tepat di depan proyek yang lagi berjalan. Dengan tangan cukup gemetar, Yung, si Dimas ini langsung mengeluarkan berkas yang ada dalam tas dia. Ada sebuah map tua yang isinya itu dokumen internal. Ada satu lembar fotokopi hitam kayak gitu, Yung, berisi semacam surat perjanjian. Si Dimas ini memberitahu kepada si Raka, "Raka, aku harus lihat ini. Kau lihat dulu ini, apa ini sebenarnya?" Yang isi dari map itu sebenarnya adalah perjanjian pembangunan, Yung, disertai catatan tangan 1 tumbal untuk tiap 5 lantai. Nah, seketika Raka shock di situ, Yung. Dan Raka ini baru tahu kalau sebenarnya proyek ini memakan tumbal. Lalu si Dimas ini ceritalah kepada si Raka, Yung, bahwasanya surat ini dia temukan itu di dalam berkasnya Pak Hendro. Dan anehnya nih, Yung, kalau dihitung, tiap-tiap kali pembangunan naik 5 lantai selalu ada korban jiwanya. Si Dimas ini bilang ke Raka, "Kok masih ingat gak kejadian yang terjadi di awal pembangunan? Ketika pembangunan lantai 1 sampai dengan lantai 5 itu memakan korban Pak Sardi yang tiba-tiba masuk ke dalam cor galian pondasi. Nah, di saat pembangunan 5 selanjutnya itu ada Pak Slamet nih yang tiba-tiba jatuh dari lantai 8 ke basement. Dan baru-baru ini ada kejadian mandor yang tiba-tiba stroke di saat pembangunan lantai 11 sampai ke lantai 15 nih. Dan seketika Raka pun terdiam, Yung, mendengar cerita dari si Dimas.
Dan si Dimas ini tanya lagi nih sama si Raka. Nah sekarang bangunan hampir selesai, cuma ada 2 lantai lagi. Nah siapa nih yang bakalan jadi tumbal terakhir? Seketika obrolan pun menjadi hening. Raka dan Dimas pun terdiam. Mungkin mereka takut nih Yong, bahwasannya Mereka yang bakalan jadi tumbalnya. setelah beberapa kejadian tersebut, 2 minggu kemudian nih Pak Hendro dikabarkan menghilang dari peredaran. Tiba-tiba nih pagi-pagi tim proyek menemukan pintu ruangan dari Pak Hendro ini terbuka. Lampu juga masih nyala, tapi Pak Hendro tuh nggak ada Yong dalam ruangan. HP-nya mati total dan mobilnya itu masih di basement parkiran. Semua panik, bahkan pihak dari kantor pusat pun ikut turun tangan untuk mencari keberadaan Pak Hendro ini ada di mana Yung. Tapi di hari itu juga nih ada satu berita besar dan juga berita duka nih Yung, bahwasanya seseorang telah ditemukan di basement proyek tersebut tertimpa besi scaffolding dengan posisi tubuh terjepit seperti sedang sujud. Saat tim identifikasi datang, ternyata itu adalah jasad dari Pak Hendro. Polisi pun mulai menyelidiki TKP kejadian Yo, dan polisi pun menyimpulkan bahwasannya ini adalah kecelakaan kerja. Tapi anehnya nih Yo, CCTV hari itu seperti tidak bekerja, tidak merekam kejadian apapun. Itu yang anehnya. Kayaknya file-filenya hilang kayak gitu aja Yo. Kalian bayangin tuh, kayak mana mistisnya bisa terjadi hal-hal seperti itu. Dan besi scaffolding yang katanya jatuh ternyata masih dalam posisi tersusun rapi di lantai atas Yo. Dan semua orang berpikir ini bukan kecelakaan, tapi ini adalah pengorbanan, yaitu tumbal terakhir. Setelah 6 bulan Yong, mega proyek ini pun selesai dengan 17 lantai dengan kemewahannya. Tapi anehnya setelah peresmian tidak ada satupun perusahaan yang bertahan lebih dari 3 bulan. Ada salah satu perusahaan yang menyewa space di lantai 5. Mereka terpaksa harus bongkar lagi untuk cabut dari gedung tersebut. Yang katanya banyak karyawan mereka mengalami kesurupan massal. Dan ada juga nih karyawan-karyawan dari mereka di saat lembur pernah melihat sesosok wanita berbaju merah yang ada di pojokan ruangan meeting. Padahal di situ tidak ada siapa-siapa Yong. Dan selain itu ada juga yang dikabarkan lift sering bergerak sendirinya dari atas ke basement, padahal tidak ada yang menekan tombol lift tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, ada suara tangisan terdengar di setiap harinya di lantai 8. Kalian masih ingat kan apa kejadian yang terjadi di lantai 8 tersebut? Dan pada akhirnya gedung ini pun ditinggalkan dan dibiarkan kosong Yuk. Kalian bayangin aja gedung sebesar itu dengan 17 lantai tidak ada penghuninya. Kalian bayangin seseram apa. Pada tahun 2018, tepat 6 tahun setelah proyek ini selesai, Raka dan si Dimas ini berjumpa lagi nih Yong. Nah si Dimas ini ngajak si Raka lah untuk reuni lagi, karena si Dimas tidak berada di kota yang sama dengan Raka lagi, karena udah resign pindah kota ya. Jadi si Dimas ini akhirnya bertemu lah sama si Raka. Dan kalian tahu apa yang terjadi di situ? Timbullah percakapan yang terjadi di 6 tahun silam kemarin Yong. Bahwasanya Dimas ini pernah bertanya kepada almarhum si Pak Hendro ini sebelum Pak Hendro ini meninggal dunia Yong. Waktu itu si Dimas bertanya kepada Pak Hendro, "Pak, apa nih sebenarnya maksud dari surat tumbal tersebut?" Dan seketika Pak Hendro waktu itu menjawab bahwasanya ini adalah perjanjian antara pemilik proyek dengan penunggu lahan demi kelancaran dan kemegahan proyek tersebut. Jadi harus ada nih nyawa yang dikorbankan. Dan tanpa disadari bahwasanya Pak Hendro itu adalah tumbal terakhir yang ada dalam proyek tersebut, yang ditumbalkan oleh si pemilik proyek. Dan sayangnya nih Yong, Pak Hendro ini tahu sudah di akhir bahwasannya diri dia itu adalah seorang tumbal dari proyek ini. Nah maka dari itulah Pak Hendro mulai pasrah dan berdoa saja nih Yong, bahwasannya dia adalah tumbal yang terakhir. Sampai hari ini gedung itu masih berdiri kokoh di tengah hiruk pikuknya ibu kota Jakarta. Tapi sayangnya Yuk, gedung itu kosong, tidak ada penghuninya. Sebagian orang menyebut gedung ini adalah gedung arwah. Dan di malam-malam tertentu nih, kata orang sekitar, kalau kalian cukup nekat berdiri di seberang gedung tersebut, kalian bisa lihat nih sesosok pria tua yang berdiri dari atas lantai 17 lalu menatap ke bawah nih Yuk, seakan menunggu tumbal-tumbal selanjutnya. Karena mungkin saja perjanjian itu belum selesai, makanya dia menunggu tumbal selanjutnya. Oke, kurasa cukup sekianlah cerita kali ini. Kalau ada kurang kalian maklumin aja, karena ini adalah cerita yang pertama aku. Jika kalian suka dengan cerita ini, tolonglah kalian jangan lupa like,
share dan juga subscribe channel aku ini biar aku bisa cerita misteri-misteri selanjutnya. Kalian bantu support channel ini biar lebih gede sedikit ya kan. Oke, jangan lupa kalian lakuin like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita-cerita mistis. Oke, cukup sekian bersama aku Siong. Malam ini kalian tak lagi sendiri.